Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hari ini, di sesi ini adalah sesi yang bersejarah. Untuk kali pertama, TVmu menyiarkan podcast bertajuk Olahraga dan Kamu. Podcast ini ditujukan untuk membangun edukasi kepada audiens tentang olahraga, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Nah, di sesi pertama ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Di samping saya ada Bapak Dr. Gatot Sugiharto. Beliau adalah Ketua Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Wakil Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Betul Pak Gatot ya? Betul, betul. Nah, Pak Gatot ini ada prestasi yang luar biasa. Beliau saat ini Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Universitas Ahmad Dahlan itu meraih prestasi di Liga 1. Nah, saya mau tanya dulu nih Pak Gatot. Liga 1 kalau di kampus itu apa sih Pak Gatot? Iya, ini perlu saya jelaskan supaya nanti nggak salah persepsi. Iya, di kelas sepak bola nanti. Iya, Liga 1 itu kan selama ini yang kita kenal itu ada Liga 1 di sepak bola. Betul. Tapi sebenarnya di kemahasiswaan itu ada sistem tata kelola bidang kemahasiswaan yang itu kita sering sebut dengan Simkatmawa. Nah, Simkatmawa itu untuk mengukur kinerja bidang kemahasiswaan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Nah, alhamdulillah Universitas Ahmad Dahlan itu di bidang kemahasiswaannya Simkatmawanya masuk pada Liga 1. Liga 1 itu dengan jumlah mahasiswa atau student body 20.000 ke atas. Wah, keren. Jadi kampus-kampus yang memiliki mahasiswa di atas 20.000 itu masuk di Liga 1. Dan alhamdulillah kemarin UAD di Simkatmawa masuk peringkat ke-9, satu-satunya perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia yang masuk Liga 1 yang menjadi 10 besar di Simkatmawa. Nah, itu salah satu komponennya termasuk prestasi olahraga mahasiswa Pak Gatot. Prestasi yang ada di Simkatmawa di dalam borangnya itu selain prestasi akademik, non akademik, ada yang olahraga tadi. Ya, olahraga itu banyak sekali ya, karena event-event olahraga yang diselenggarakan secara nasional oleh Kemendikti Saintek ya, itu juga kita ikut ya. Biasanya itu diselenggarakan di Pekan Olahraga Mahasiswa dan seterusnya. Oke, nah, jadi kabar baik nih buat teman-teman mahasiswa. Jangan lupa ikut UKM kemahasiswaan, unit kegiatan kemahasiswaan di bidang olahraga dan di bidang-bidang lain agar Simkatmawa kampus kita bisa terus naik. Nah, Pak Gatot ini juga aktif di berbagai bidang sebelum menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bahkan saat menjabat pun masih aktif juga yaitu di Bapomi dan Fosma. Nah, bisa diceritakan Pak Gatot? Ya, jadi saya selama menjadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan itu juga diamanai sebagai Ketua 1 ya, Ketua 1 Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta, dan baru di tahun ini habis masa jabatan saya, tapi saya ditarik di Bapomi Pusat ya, pimpinan pusat Bapomi untuk bidang kerjasama. Nah, selain itu juga saya diamanai sebagai Ketua Forum Silaturahmi Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia. Kita di Muhammadiyah ini punya 163-64 sekarang perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia, dan wakil rektornya itu ada forum namanya Fosma PTN. Wah, luar biasa. Nah, karena kita ngomongin tentang Muhammadiyah tadi, tema kita adalah bicara Muhammadiyah merawat olahraga atau merawat olahraga bersama Muhammadiyah. Nah, saya mau tanya nih Pak Gatot. Pemirsa mungkin taunya olahraga ini Muhammadiyah ini itu ormas keagamaan, persyarikatan gitu. Ini adalah lembaga kemasyarakatan di bidang keagamaan. Tapi mengapa Muhammadiyah itu peduli dengan olahraga? Iya, jadi sesuai dengan tujuan didirikannya Muhammadiyah ini sebagai organisasi dakwah ya. Organisasi dakwah ini dia harus mengembangkan bagaimana dakwah khususnya amar ma'ruf nahi mungkar ini terus digaungkan oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah dalam mengembangkan sayap dakwahnya itu fokusnya pada berbagai bidang. Yang selama ini dikenal di masyarakat ya melalui bidang kesehatan, bidang pendidikan, ya sosial kemasyarakatan. Nah, karena Muhammadiyah ini semakin hari semakin berkembang,
tentu tidak cukup ya sayap-sayap dakwah melalui pendidikan dan seterusnya tadi itu hanya mutlak dengan cara itu. Maka Muhammadiyah pun ini mulai mengembangkan cara-cara dakwah yang digemari oleh masyarakatnya. Nah, oleh karena itu sejak Muktamar Muhammadiyah Surakarta, Muhammadiyah itu mulai memisahkan satu lembaga yang berada di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah, dulu namanya Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, di pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, dengan lahirnya Lembaga Seni Budaya Olahraga pimpinan Pusat Muhammadiyah itu dulu sudah berkembang ya dakwah melalui lembaga ini, tapi fokusnya masih banyak di dakwah seni budaya. Oh iya, iya. Ya, sementara olahraganya belum banyak tersentuh. Sehingga pasca Muktamar Muhammadiyah Surakarta, satu lembaga ini dipisah menjadi dua lembaga, menjadi Lembaga Seni Budaya dan Lembaga Pengembangan Olahraga. Harapannya nanti dakwah melalui olahraga ini bisa terus menjadi satu fokus di Muhammadiyah supaya masyarakat itu mencintai Muhammadiyah melalui olahraga ini. Nah itu Mas Jun. Oke. Nah berarti kan Lembaga Pengembangan Olahraga ini lembaga paling bungsu ya Pak Gadot ya, di Muhammadiyah. Betul, okay. Tapi saya sering baca di berbagai berita itu kan kiprahnya luar biasa. Misalnya 2 minggu yang lalu mengadakan pelatihan pelatih futsal terlisensi nasional bareng sama Asosiasi Futsal Provinsi dan PSSI DIY. Nah saya mau tanya nih Pak Gadot, apa saja kiprah yang sudah dilakukan LPO selama umurnya yang masih seumur jagung tapi kiprahnya yang sangat luar biasa? Ya betul, Mas Jun, saya perlu sampaikan ya bahwa olahraga di Muhammadiyah itu sebenarnya bukan baru sekali ya, bukan sangat baru sekali. Justru olahraga di Muhammadiyah ini mulai berkembang itu sudah sejak lama ya, sejak lama itu bisa dibuktikan bagaimana warga Muhammadiyah berkiprah di olahraga itu sampai melahirkan sebuah organisasi bergengsi. Mungkin kalau di organisasi sepak bola ada namanya PSSI. Oh iya, iya. PSSI itu salah satu pengurus pertama kali juga adalah salah satu ketua PP Muhammadiyah. Ya ini ada Pak Abdul Hamid ya, Pak Abdul Hamid itu sebagai bendahara PSSI pertama kali. Luar biasa ini. Itu membuktikan bahwa sebenarnya olahraga itu di Muhammadiyah bukan sesuatu yang baru gitu ya. Nah itu salah satu contoh, ada Pak Abdul Hamid yang itu juga menjadi satu pengurus di PSSI ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Selain itu juga salah satu kader Muhammadiyah ya, kader Muhammadiyah itu namanya nanti mohon dikoreksi, ada Pak Muhammad Muhammad, saya agak lupa, coba mungkin Mas Jun Jamiat ya, Muhammad Jamiat Dahlar. Itu adalah salah satu pemain di timnas Indonesia pada saat itu tahun 50-an kalau tidak salah. Dan selain itu juga dia pernah menjadi pelatih di timnas. Itu adalah warga Muhammadiyah. Nanti kalau ada kesempatan berkunjung di Kota Gede di Makam Mataram itu ada makamnya beliau, itu ada makam Pak Abdul Hamid, ada makam Pak Jamiat. Itu adalah sosok-sosok yang mengembangkan olahraga di Muhammadiyah sebagai warga Muhammadiyah. Nah jadi Muhammadiyah sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi memang benar lembaga yang menangani Muhammadiyah seperti LPO ini memang baru, baru pasca Muktamar itu dengan nomenklatur Lembaga Pengembangan Olahraga itu sejak Muktamar Muhammadiyah Surakarta. Ya, jadi ini kita dapat data yang menarik nih tentang Pak Abdul Hamid almarhum, Pak Jamiat Dahlar almarhum. Nah sekarang kita bicara konteks kekinian Pak Gadot. Yang menarik sekarang ada beberapa sekolah Muhammadiyah itu mengembangkan kelas khusus olahraga. Nah ini apa yang menarik dari fenomena ini Pak Gadot? Ya, saya perlu menjelaskan dari awal supaya nanti menjadi lengkap Mas Jun. Indonesia itu punya undang-undang keolahragaan. Di dalam undang-undang sistem keolahragaan itu ada 3 fokus olahraga di dalam undang-undang itu. Satu, ada olahraga pendidikan. Yang kedua ada olahraga prestasi, dan yang ketiga ada olahraga masyarakat. Tambah satu lagi ada industri olahraga. Nah, saya akan fokus pada 3 hal ini. Nah, karena di dalam amanah undang-undang itu kita harus mengembangkan 3 olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat. Muhammadiyah pun membantu dan mendorong bagaimana berkembang sebagaimana amanah undang-undang itu dengan cara apa? Undang-undang olahraga pendidikan Muhammadiyah juga ikut andil. Itu dibuktikan dengan apa?
Muhammadiyah itu punya 164 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang di dalam program studinya itu sudah ada sekitar 24 yang resmi memiliki program studi olahraga. Wah, luar biasa. Ya, 24. itu 24. Tambah satu lagi nih yang tinggal menunggu SK keluar untuk pendirian prodi olahraga. Ini membuktikan bahwa Muhammadiyah itu melalui olahraga pendidikan sebenarnya berkembang. Ya. Harapan saya ya di kepengurusan saya di LPO PP Muhammadiyah itu nanti setelah berkembang prodi-prodi olahraga, harapannya ini mimpi. Ya. Orang Muhammadiyah harus berani mimpi besar. Iya. Mimpi itu kan tidak bayar. Betul. Dan kalaupun tidak terwujud juga tidak sakit gitu ya, tidak sakit. Sehingga saya berharap ke depan dengan lahirnya banyak prodi olahraga itu, banyak ahli-ahli di bidang olahraga, banyak atlet-atlet bagus di Muhammadiyah, harapannya nanti Muhammadiyah bisa mengembangkan olahraga pendidikannya sampai pada Universitas Olahraga Muhammadiyah yang tentu ini menjadi satu tujuan yang bisa kita raih dan bisa kita capai sehingga nanti Muhammadiyah punya lembaga pendidikan yang itu fokus ngurusi olahraga. Ya setidaknya di Akademi Olahraga atau Sekolah Tinggi Olahraga Muhammadiyah. Ya ini menjadi fokus kita juga itu di olahraga pendidikan. Itu di tingkat perguruan tinggi. Ya. Sementara di tingkat sekolah menengah, ya sekolah menengah itu juga kita kembangkan, ya kita kembangkan yang namanya kelas khusus olahraga. Kelas khusus olahraga ini menjadi fokus kita juga. Ini kita contohkan di daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta ini termasuk perkembangan kelas khusus olahraga sudah bagus, Mas Jun. Yang pertama sebelum LPO ini lahir, ya sebelum LPO lahir, ada SMA Muhammadiyah 7 itu sudah punya kelas khusus olahraga. Bahkan mungkin teman-teman juga tahu. Ada salah dua pemain dari timnas kelompok usia ya dulu usia 15 tahun kalau tidak salah itu ada Mas Fadel, ada Mas Zidan itu adalah atlet-atlet sepak bola yang berasal dari SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Ini sudah berkembang sampai hari ini pun kelas khusus olahraganya yang khususnya di bidang sepak bola itu terus berkembang di sana. Nah itu pertama. Yang kedua ada juga SMK Muhammadiyah Imogiri. SMK Pak? Iya SMK. Wah luar biasa ini. Nah, SMK punya kelas khusus olahraga. Pada saat itu pengurusnya itu menghadap ke PP Muhammadiyah. Kita sarankan ya untuk pembentukan itu karena apa? Karena sekarang kebutuhan industri itu mereka tidak hanya butuh tenaga-tenaga profesional di bidang vokasi, tetapi juga mereka yang mahir di bidang vokasi, tapi juga memiliki kompetensi plus. Kompetisinya apa? Mungkin di bidang olahraga. Sehingga itu menjadi alasan bagi SMK Muhammadiyah Imogiri untuk mendirikan kelas khusus olahraga itu. Nah itu salah dua baru. Di tingkat SMP juga ada, ya SMP juga ada SMP Muhammadiyah 7 Jogja, lalu SMP Muhammadiyah 1 Jogja. Itu bahkan sekolah di sana itu di SMP Muhammadiyah 1 itu mengembangkan sekolah sepak bola putri. Sekolah sepak bola putri ini yang sekarang sedang tren juga. Ini baru di daerah istimewa Yogyakarta. Di luar DIY ada SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Lalu ada SMA Borobudur, SMA Muhammadiyah Borobudur di Jawa Timur itu ada SMA Muhammadiyah 10. Itu mengembangkan olahraga. Nah, ini kelas khusus olahraga ini menjadi konsen kita juga. Ini mendukung upaya kita untuk bisa mewujudkan olahraga pendidikan di Muhammadiyah. Itu baru satu, Mas. Ada lagi olahraga prestasi. Tentu kita akan fokus juga di olahraga prestasi. Maka ini saya perlu singgung juga. Beberapa waktu yang lalu Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah merilis 3 buku panduan. Wah, luar biasa. 3 buku panduan ini bagus ya. Yang pertama adalah buku panduan pedoman untuk pendirian sekolah khusus olahraga Muhammadiyah. Skormu. Skormu. Wah, keren namanya. Nah, Skormu ini sudah dirilis. Silakan nanti bagi lembaga pengembangan olahraga di tingkat wilayah atau LSBO di tingkat wilayah, kenapa saya sebut itu juga? Karena belum semua wilayah menggunakan nomenklatur LPO, masih ada yang dengan LSBO. Tidak ada masalah, prinsipnya harus ada yang menyentuh di bidang olahraga. Kita dengan panduan Skormu itu harapannya nanti kalau ada wilayah Muhammadiyah yang ingin mendirikan sekolah khusus olahraga di Muhammadiyah, itu ada panduannya. Wah, ada panduannya, itu satu. Lalu yang kedua ada KKOMU.
KKOMU tadi ya, kelas khusus olahraga itu juga sudah terbit panduannya. Bagaimana mendirikan KKO di masing-masing sekolah, karena mungkin kalau mau mendirikan sekolahnya agak berat. Iya, Oke lah, kita mulai dari kelas dulu. Iya, kelas khusus yang fokus di olahraga. Apapun itu silahkan olahraganya. Nah, tapi memang ada ketentuan yang ada dalam panduan itu yang harus ada dan harus dikembangkan. Salah satunya adalah olahraga pencak silat tapak suci itu harus dikembangkan. Atletik juga harus dikembangkan. Nah, ini KKO. Dan untuk prestasi, Mas Jun, ya untuk prestasi itu ada namanya layanan bakat istimewa Muhammadiyah. Layanan bakat istimewa Muhammadiyah ini juga sudah ada panduannya. Karena kita lihat banyak sekali itu atlet-atlet di Muhammadiyah yang punya bakat istimewa ini belum terwadahi. Nah, untuk itu nanti ada panduan ya, bagaimana mewadahi mereka-mereka itu supaya dia tetap berkhidmah di olahraga, tapi juga bisa berkhidmat di Muhammadiyah sebagai sebagai ambasador kita ya, sebagai ambasador kita untuk bisa ikut berdakwah melalui olahraga di Muhammadiyah. Wah, jadi informasinya itu tadi yang daging semua ini. Dagingnya kualitas satu semua. Ya, mudah-mudahan. Iya, ini penting nih buat Bapak Ibu kepala sekolah yang ingin mendirikan kelas khusus olahraga. Pak Gatot bersama LPO PP Muhammadiyah sudah menyiapkan dokumennya sebagai panduan bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan kelas khusus olahraga. Gitu. Jadi kalau pengen mendapatkan dokumennya gimana Pak Gatot? Silahkan nanti berkontak dengan kami di Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Insya Allah nanti akan kita kirim ya, atau berkontak kepada teman-teman yang ada di LPO tingkat wilayah masing-masing. Nanti monggo Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah, kami siap untuk membantu akselerasi pendirian kelas khusus olahraga ataupun layanan bakat istimewa di bidang olahraga Muhammadiyah itu, Mas. Nah, ini Pak Gatot yang menarik nih. Kalau pepatah Latin menyatakan mens sana in corpore sano, dan sekarang trennya olahraga masyarakat itu kan sedang naik daun. Komunitas lari muncul, kemudian komunitas sepeda meskipun sedang turun tapi masih ada gitu. Orang ke gym semakin banyak. Jadi kesadaran olahraga itu tinggi. Nah, yang menarik sepengetahuan kami, LPO di bawah kepemimpinan Pak Gatot itu membuat inovasi yang luar biasa, yaitu membuat gugus tugas. Ada panahmu, kemudian ada bikersmu, ada juga yang sedang proses runnermu. Nah, bisa diceritakan Pak Gatot? Baik. Jadi seperti tadi, dakwah di Muhammadiyah itu tidak hanya cukup melalui dakwah pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, tapi juga melalui olahraga. Nah, olahraga itu kita sudah terbentuk lembaga pengembangan olahraga untuk mengembangkan olahraga di Muhammadiyah. Tentu kita akan mulai mengoptimalkan dakwah kita itu melalui berbagai aktivitas. Nah, aktivitas ini kalau hanya ditangani oleh LPO sebagai sebuah unit pembantu pimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah, tentu kita akan berat. Oleh karena itu kita menggandeng berbagai komunitas olahraga khususnya yang hidup di kalangan warga Muhammadiyah, sehingga kita jadikan sebagai gugus tugas. Nah, sejak LPO ini dilantik ya, tidak lama kemudian kita mulai menggerakkan gugus tugas di PP Muhammadiyah. Pertama kali yang kita kukuhkan adalah gugus tugas panahan. Nah, panahan ini dengan nama gugus tugas panahmu ya, panahan Muhammadiyah, ini sudah mulai berkembang. Bahkan sekarang ini sudah masuk sekitar 18 sampai 20-an wilayah yang pengurus wilayah lembaga panahmu seluruh Indonesia ini. Nah, ini kebetulan diketuai oleh salah satu dokter dari PKU Muhammadiyah Pemalang ya, ada Dr. Messi ya. Dr. Messi ini adalah ketua gugus tugas panahmu ya, PP Panahmu, pimpinan pusat Panahmu. Selain panahan, Mas Jun, kita juga menggandeng beberapa gugus tugas. Nah, yang kemarin sedang tren, walaupun ini belum menjadi salah satu cabang olahraga resmi yang diakui oleh KONI, setidaknya ini terus berkembang. Sudah melakukan eksibisi-eksibisi. Seperti apa? Pisaumu itu lempar pisau. Lempar pisau ya? Lempar pisau ya. Lempar pisau itu digemari juga oleh warga-warga Muhammadiyah, khususnya teman-teman di pemuda Muhammadiyah, Kokam, lalu ada juga yang teman-teman dari Tapak Suci, Pandu HW ya, Hizbul Waton, itu adalah salah satu sarana olahraga. Bahkan
di militer itu sering diperlombakan, ya, walaupun belum menjadi cabur utama, tetapi setidaknya ini eksibisi sudah sering dilakukan. Nah ini ada gugus tugasnya. Nah selain itu juga ada tadi yang disampaikan, pelari-pelari Muhammadiyah itu luar biasa, banyak sekali. Apalagi sekarang pasca COVID-19 kemarin, kita tahu olahraga lari ini menjadi berkembang. Selain lari ada sepeda dan seterusnya. Nah, olahraga ini oleh lembaga pengembangan olahraga mulai kita gandeng ya, sehingga akan muncul nanti ada runnermu ya. Ada juga bikersmu ya. Bikersmu itu penggemar touring sepeda motor ya. Penggemar touring ini sudah mulai berkembang ya. Di PP Bagesmu itu kebetulan Mas Agus itu ketua PP Bagesmu itu terus mengembangkan meluaskan dakwahnya di berbagai wilayah. Hingga nanti kalau teman-teman melihat ada konvoy, ya, teman-teman di situ ada tulis Bagesmu, itu berarti adalah teman-teman gugus tugas penggemar touring sepeda motor yang itu dinaungi oleh Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tapi Mas Jun, ini juga unik Bagesmu ini. Karena komunitas itu di Muhammadiyah juga ada ada salah satu lembaga, yakni lembaga dakwah komunitas, ya, dakwah khusus dan seterusnya, itu juga menaungi ini, sehingga ini menjadi gayung bersambut untuk proses dakwah. Nah itu, jadi banyak nanti gugus tugas yang akan kita kembangkan dari Muhammadiyah ini. Nah, wah, itu Mas Gun. Luar biasa ya inovasi LPO ini dari pembuatan kelas penyusunan panduan pendirian Skormu, kelas khusus olahraga, kemudian bakat istimewa, juga adanya gugus tugas di Persyarikatan Muhammadiyah ini menjadi sebuah oase, karena selama ini olahraga memang berkembang di Muhammadiyah, tapi sepertinya perhatiannya tidak begitu banyak, dan di era Pak Gatot ini kalau meminjam istilahnya bikersmu itu langsung digas gitu, langsung digas. Tapi digasnya juga kita tetap taat pada lalu lintas. Dengan apa? Kita selalu merujuk pada undang-undang yang berlaku, yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Nah, Pak Gatot, saya yakin kalau kita ngobrol PR saya semakin banyak ini, karena saya harus ngundang gugus tugas tadi. Tadi terus Pak Gatot cerita tentang sekolah, karena jadi akan menarik di episode depan kalau kita ngundang salah satu sekolah untuk cerita. Gitu Pak Gatot ya. Boleh Mas Jun. Jadi di Muhammadiyah itu mungkin yang sekarang sedang tren itu ini rekomendasi ya. Silahkan nanti dalam waktu yang tidak lama diundang Prof. Anton. Prof. Anton itu salah satu runner ya, pelari di Muhammadiyah, yang itu beliau seorang profesor ya, ahli elektro, tapi dia gemar berolahraga ya, gemar olahraga. Nanti boleh dihadirkan. Beliau akan cerita bagaimana nanti mereka mengembangkan lari itu dengan komunitas lari di berbagai warga Muhammadiyah itu banyak. Selain itu juga boleh juga nanti diundang dari teman-teman kepala sekolah yang membanggakan kelas khusus olahraga. Di Jogja bisa ada ya penanggung jawabnya lah kalau kepala sekolahnya. Saya yakin bahwa ibu kepala sekolah waktunya agak padat begitu, ya diserahkan atau ditanyakan kepada pengembangnya atau penanggung jawabnya. Misalkan kalau di SMP Muhammadiyah 1 Jogja itu ada Mas Farizal, lalu nanti ada di di SMA Muhammadiyah 7 itu juga ada penanggung jawabnya. Silakan itu diundang, saya rasa juga bagus. Termasuk juga gugus-gugus tugas yang lain, ya gugus tugas yang lain itu ada dari Bikersmu, ya, nanti ada Mas Agus ya, suatu ketika nanti Panahan dan seterusnya. Karena ini akan banyak menggelarakan olahraga itu di Muhammadiyah, Mas Jun. Oke, terima kasih Pak Gatot untuk waktunya yang sudah sharing banyak hal tentang LPO. Nah, saya ingin Pak Gatot menutup podcast ini dengan satu statement maksimal 3 kalimat. Oke, baik. Kalau kesehatan itu menjadi investasi, maka olahraga adalah investasi yang utama. Oke, tepuk tangan untuk Pak Gatot dan semua kru yang ada di sini, kasih tepuk tangan semua pemirsa. Nah, ada satu yang menarik ini sebelum saya tutup. Kalau kita tadi Pak Gatot cerita tentang Pak Abdul Hamid, bendahara PSSI pertama, Pak Jamiyah Dalhar, tokoh Muhammadiyah pernah jadi pemain timnas dan pelatih. Kita selalu ingat kalau menyebut Muhammadiyah itu persyarikatan. Itu hampir sama kalau kita nyebut klub-klub sepak bola kita itu perserikatan. Jadi ada titik temu antara sejarah sepak bola Indonesia atau sejarah olahraga Indonesia dan sejarah Muhammadiyah.
Nah, kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya di podcast Olahraga dan Kamu. Mari kita tutup podcast ini dengan salam olahraga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.